Firman-Mu membuat kami berkualitas dan bahkan berkarya bagi Tuhan sama. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita demi nama Yesus. Kita semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan kembali. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Merupakan sebuah kehormatan dan sukacita boleh diundang dipercayakan untuk kembali melayani GSJ Samarinda. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Pendeta Yusak untuk undangannya dan sebuah sukacita untuk bisa kembali melengkapi Bapak Ibu dari mulai kemarin hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Dan saya selalu senang sebelum mulai firman Tuhan menyaksikan update apa yang Anda bersama dengan kami mengerjakan dalam menolong bangsa Indonesia. Tentunya gak lepas dari support Anda. Kami boleh terus menolong lebih daripada 4.000 anak-anak diberi makan pendidikan setiap hari di 50 tempat dalam Indonesia. Bahkan support Bapak Ibu Saudara juga, kami boleh terus mengirim guru-guru untuk mengajar di daerah tertinggal yang ada di Indonesia. Saat ini sudah ada 70 guru yang sudah kami tempatkan mereka di daerah tertinggal. Dan bahkan support Bapak Ibu juga, kami boleh terus memberdayakan puluhan masyarakat setiap hari agar mereka menjadi masyarakat yang mandiri. Dan bahkan support saudara juga, kami boleh mengirim mobile klinik ke pedalaman Nusa Tenggara Timur untuk menjemput bola kepada desa demi desa. Dan puji Tuhan sudah menangani pengobatan gratis buat lebih daripada 160 pasien setiap minggunya. Nah, sebentar ada sebuah video kaleidoskop sepanjang tahun 2016. Apa yang kita telah kerjakan bersama-sama dalam menolong Indonesia. Mari kita saksikan di layar depan ini. Terdapat banyak masyarakat yang hidup jauh di bawah garis kemiskinan. Sementara kita diciptakan dengan hak hidup yang sama. Kemiskinan membuat orang menjadi gelap mata. Kriminalitas merajalela, kematian akibat gizi buruk meningkat, dan hidup menjadi tidak nyaman. Sejak tahun 2007, Tangan Pengharapan hadir untuk membantu masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan dan kebodohan. Hingga saat ini Tangan Pengharapan tidak ada henti-hentinya membantu masyarakat di daerah pedalaman Indonesia. Saya mengajak saudara untuk melihat kilas balik kegiatan Tangan Pengharapan sepanjang tahun 2016. Sepanjang tahun 2016, Tangan Pengharapan sudah memberikan makanan bergizi lebih dari 1 juta piring dan pendidikan gratis selama 8.320.000 jam belajar kepada 4.000 anak yang bergabung dengan Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan yang tersebar di 50 titik di seluruh Indonesia. Tangan Pengharapan juga membangun pendidikan anak usia dini atau PAUD sebanyak 11 unit dan memberikan beasiswa kepada 17 anak di Timur Tengah Selatan NTT agar bisa mengikuti ujian serta mengadopsi 11 anak dari pedalaman Papua. Selain menyalurkan bantuan, Tangan Pengharapan juga menerima bantuan berupa 5 unit laptop, 3.500 tas sekolah, dan 4.000 pasang sepatu sekolah, 5 unit permainan luar, alat belajar untuk anak PAUD, dan buku-buku pelajaran. Tangan Pengharapan juga menyalurkan alat olahraga berupa 100 buah bola kaki dan 1.000 lebih pakaian layak pakai, 1.080 sweater, 70 pasang sepatu, 1.167 pakaian seragam, dan 300 buku komik. Seluruh donasi ini disalurkan ke seluruh Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan yang tersebar di seluruh Indonesia. Tangan Pengharapan juga bekerja sama dengan LPKA Salemba dalam mengadakan sekolah penjara. Rumah bulat penduduk di Nusa Tenggara Timur yang terbuat dari ilalang membuat udara tidak segar akibat tidak adanya ventilasi. Sepanjang tahun 2016, Tangan Pengharapan membangunkan rumah sehat sebanyak 6 unit. Tangan Pengharapan juga membangun 1 unit Life Training Center di Kupang, NTT. Program pemberdayaan masyarakat yang diterapkan Yayasan Tangan Pengharapan membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Di Life Training Center, Tangan Pengharapan juga membantu masyarakat untuk membuat teknologi tepat guna di bidang perairan, juga di bidang pertanian dengan membuat pupuk organik. Cara beternak ayam dan pengembangbiakan ikan lele membuat masyarakat bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Lokasi pengobatan yang sangat sulit dijangkau membuat Tangan Pengharapan menyediakan layanan pengobatan mobile clinic. Tidak ada
yang ingin lahir miskin, berada dalam kondisi serba kekurangan, namun mereka harus mengalaminya. Mereka butuh kepedulian kita, mereka butuh uluran tangan kita. Mari berbagi hak hidup layak bagi mereka. Terima kasih untuk support dan dukungan saudara, Bapak, Ibu, sehingga kita boleh menciptakan Indonesia semakin cerdas, semakin hebat, dan semakin sejahtera. Live a better life. Luar biasa, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Gesia Samarinda yang terus bersama-sama dengan kami menolong Indonesia lewat donasi ataupun lewat pendukungan Anda membeli merchandise, sehingga Anda boleh terus berjuang dalam mengentaskan kemiskinan dan kebodohan dan serta angka kematian yang ada di Indonesia. Thank you so much. Nah, kalau saudara senang dengan sebuah judul khotbah, maka pada pagi hari ini saya berjudul khotbah saya dengan tema True Friendship, teman sejati. Nanti sore saya akan berbicara dengan topik yang berbeda, jam 5, yaitu dengan tema Born to Make a Difference. Kita lahir membuat perbedaan. Kita diciptakan sama Tuhan untuk terus membuat sebuah perbedaan. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini perlu di-upgrade, perlu ditingkatkan. Kalau Anda tidak pernah mengupgrade atau Anda tidak pernah merubah, maka Anda akan ketinggalan. Sebabnya nanti sore saya akan bicara banyak hal, bagaimana untuk kita bisa membuat sebuah perbedaan, baik itu di keluarga, baik itu di kampus, ataupun di kota dan bangsa kita, ataupun juga di tempat pekerjaan. Jadi buat Bapak Ibu yang tidak kemana-mana, saya encourage untuk datang nanti kebaktian sore jam 5. Dan sebab saya menyampaikan firman Tuhan dengan pandangan berbeda dari ibadah pagi hari ini. Nah, pagi hari ini saya bicara mengenai sahabat yang sejati atau pertemanan yang sejati. Manusia diciptakan menjadi makhluk yang sosial. Manusia diciptakan adalah makhluk sosial. Itu sebabnya manusia perlu sahabat, manusia perlu teman, manusia perlu komunitas. Namun masalahnya adalah persahabatan ada yang membawa pengaruh yang buruk maupun dampak yang positif. Itu sebabnya kita mesti cerdas dalam memilah dan memilih setiap persahabatan kita. Saya teringat dengan satu firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan menciptakan manusia yang begitu sempurna bernama Adam. Dan Tuhan tempatkan di Taman Eden yang sempurna. Betul-betul sempurna. Adam sempurna, lokasi yang Tuhan tempatkan sempurna. Tapi tiba-tiba ada sebuah perkataan yang membuat kita berpikir. Dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Padahal Tuhan menciptakan manusia sudah sempurna. Tapi Tuhan akhirnya berkata, semua ciptaan Tuhan, waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi, dia berkata, baik. Waktu Tuhan ciptakan flora dan fauna, dia berkata, sangat baik. Waktu Tuhan ciptakan manusia, dia berkata juga, baik. Tapi ketika dia lihat Adam sendirian, tidak baik. Kalau manusia itu seorang diri, aku akan ciptakan seorang penolong yang sepadan. Rupanya manusia nggak bisa sempurna. Yang pertama, tanpa sahabat. Dan yang kedua, tanpa seorang yang punya nilai. Jadi manusia tidak akan pernah menjadi seperti Tuhan. Manusia tidak akan mengalami kekurangan dalam hidupnya. Tidak akan komplit, tidak akan sempurna, perfect. Kalau manusia itu pertama, tidak punya sahabat dan tidak punya teman yang sepadan atau nilai. Saya teringat dengan satu film sekitar tahun 2000. Film ini udah lama, namanya Castaway. Mungkin kalau bagi saudara yang nonton, di mana yang diperankan oleh seorang bernama Tom Hanks. Dia sedang mengendarai pesawat terbang FedEx, kemudian dia bekerja di sebuah ekspedisi FedEx, pengiriman barang. Dalam perjalanan saudaraku ke negara yang berbeda, tiba-tiba kapalnya terjadi bencana sehingga mengakibatkan akhirnya jatuh dan kemudian semua orang mati sehingga tinggal Tom Hanks terdampar di satu pulau seorang diri. Dia berjuang untuk bisa menyelamatkan dirinya, dia berjuang untuk bisa hidup. Dia bisa hidup dengan makan, dia bisa hidup dengan minum yang ada. Tapi dia gila karena gak ada teman.
Kemana-mana dia sendirian. Akhirnya mau gak mau. Dia lihat ada bola voli. Kemudian dia bikin ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Agar dia bisa berkomunikasi setiap hari. Menunjukkan di sini bahwa manusia itu bisa gila kalau gak punya teman. Manusia itu bisa stres kalau dia gak punya sahabat. Itu sebabnya kita gak bisa dalam hidup ini selalu hidup untuk diri sendiri. Selalu hidup eksklusif. Kita perlu bersahabat. Dan yang kedua, manusia gak sempurna kalau dia gak punya teman yang sepadan. Waktu Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden, sempurna. Dan saya lihat bahwa Adam dan Hawa tidak akan pernah bisa jatuh dalam dosa. Unless, kecuali dia memberikan kesempatan persahabatan dengan si ular. Gara-gara Adam dan Hawa memberikan kesempatan untuk bersahabat kepada si ular. Akhirnya Adam jatuh dalam dosa. Dan diusir dari Taman Eden. Seandainya Adam tetap bergaul dengan teman yang sepadan. Dan tidak bergaul dengan teman yang tidak sepadan. Yang tidak berkualitas. Yang tidak satu nilai. Pasti Adam sampai hari ini tidak akan pernah jatuh dalam dosa. Sama halnya dengan hidup ini. Kita perlu cerdas. Bukannya kita eksklusif. Tapi kita perlu cerdas dalam memilih persahabatan. Karena persahabatan kita pasti akan ada membawa dampak yang buruk. Atau membawa dampak yang positif. Your friends determine your future. Persahabatan Anda akan menentukan masa depan Anda. Kalau persahabatan Anda buruk, masa depan Anda buruk. Kalau persahabatan Anda positif, maka masa depan Anda positif. Itu sebabnya saya mau ngajar dan saya mau sharing bagaimana untuk kita bisa menjadi true friendship, bagaimana untuk kita bisa memilih teman sejati. Yang pertama, ada 4 kunci bagaimana kita bisa memilih teman sejati. Ada 4 kunci bagaimana kita jadi teman sejati. Yang pertama, seorang teman sejati menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat sejati selalu menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Selalu setia kawan dan menjadi seorang sahabat dalam kesukarannya. Jadi seorang sahabat sejati dia gak selalu bersahabat pada waktu temannya ada di atas. Mudah buat kita bersahabat dengan orang yang ada di atas. Yang sedang bahagia, yang sedang diberkati, pasti kita akan kecipratan berkatnya. Tapi gak mudah buat kita bisa bersahabat dengan orang yang sedang down. Apalagi orang itu sedang melakukan satu dosa yang besar. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan, seorang sahabat sejati, dia menaruh kasih setiap waktu. Jadi seandainya istrimu jatuh, seandainya suamimu jatuh, seandainya anakmu jatuh, apakah benar-benar kita bisa jadi sahabat buat mereka? Saya tahu kita perlu menegur. Saya tahu kita perlu menasehati. Tapi setelah dari teguran dan nasihat, setelah dari didikan tersebut, tentu kita gak boleh membuang orang tersebut. Tuhan sendiri gak pernah membuang. Saya teringat dengan anak bungsu yang habis ambil warisan bapaknya. Minta dengan maksa. Walaupun bapaknya belum meninggal. Tapi anak ini meminta dengan sangat-sangat ngotot. Sambil nangis-nangis warisannya. Kemudian bapaknya memberikan warisan yang terbaik buat anak ini. Dan anak ini begitu terima uang langsung dia pesta pora. Dia bermain-main dengan perempuan lajang, dia drug, dia minum-minum. Dan kemudian akhirnya teman-temannya mulai banyak. Dan teman-temannya mulai melorotin anak bungsu ini. Dan begitu anak bungsu ini melarat, apa yang terjadi? Semua temannya menjauh. Semua sahabat yang menjauh. Dan kemudian dia harus bekerja sebagai seorang karyawan untuk kasih makan babi. Dan bahkan bosnya pun tidak rela untuk memberikan makanan babi kepada orang ini.
Anak bungsu ini sampai kelaparan, untuk makan air susah. Dia makan ampas-ampas babi pun dilarang oleh atasannya. Kemudian dia mengenang kembali akan kasih bapaknya yang mengasihi setiap waktu. Dia putuskan untuk kembali ke rumah bapaknya. Yang luar biasa, ini dia. Seorang sahabat selalu menaruh kasih setiap waktu. Begitu bapaknya lihat dari jauh anak ini. Bapak ini gak langsung marah, tutup pintu, lempar sepatu, atau banting barang. Melainkan bapak ini melihat dari jauh, langsung berlari dan memeluk anak ini. Dan kemudian menggantikan dengan jubah yang baru, sepatu baru, cincin baru, dan diberikan makanan dan minuman. Menunjukkan bahwa seorang sahabat menaruh kasih pada waktu dia ada di bawah. Sahabat sejati selalu bisa tertawa dengan mereka yang tertawa dan menangis dengan mereka yang menangis. Saya heran kemarin begitu Bapak Ahok dicemplungkan dalam penjara. Beberapa yang lain bersuka cita bikin nasi tumpeng. Sebagai seorang sahabat sejati, sebagai seorang sekawan sebangsa negara, harusnya kita bisa bersama-sama berduka. Tapi saya senang ternyata rakyat Indonesia pun akhirnya simpatisan. Memberikan lilin 1000, bahkan Samarinda pun tidak mau kalah. 2 hari berturut-turut pasang lilin. Padahal udah terang, gak ada mati lampu. Lilin juga dipasang. Membuktikan bahwa Anda adalah sahabat sejati Bapak Ahok. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Hey, bukannya ada uang abang sayang. Tidak ada uang abang melayang. Yang luar biasa saudaraku. Firman Tuhan mengajarkan dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita bosan-bosan berbuat baik. Janganlah kita tawar hati berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kenapa kita perlu memberi kasih setiap waktu? Kenapa kita perlu menolong pada waktu orang itu dalam keadaan down, dalam keadaan jatuh, dalam keadaan kena musibah. Agar orang itu bisa pulih kembali. Kalau nggak ada kita yang menolong, siapa lagi yang bisa mengangkatnya? Kalau nggak ada kita yang menjadi sahabat, siapa lagi yang bisa memberi harapan? Orang itu akan hopeless. Begitu orang itu hopeless, udah nggak ada lagi kawan yang mau menjadi sahabat, maka orang itu nggak sungkan-sungkan untuk membinasakan dirinya. Itu sebabnya kita penting untuk selalu senantiasa memberi kasih setiap waktu. Agar orang itu bisa survive hidup. Agar bisa terus berjuang bangkit dari keterpurukannya. Firman Tuhan mengajarkan jangan jemu-jemu. Jangan tawar hati. Jangan berhenti mendoakan. Jangan berhenti mengasihi. Sama. Saya tahu Anda sedikit pesimis terhadap bangsa Indonesia. Anda melihat keadaan politik yang bagaimana mendiskriminasikan antara minoritas dengan mayoritas. Tapi saya mau beritahu, jangan tinggalkan bangsa ini. Tetaplah engkau berdoa buat bangsa ini. Tetaplah kau punya harapan buat bangsa ini. Tetap kau lakukan yang terbaik yang kau bisa lakukan kepada bangsa ini. Saya juga punya keluarga. Udah panggil untuk kembali ke Australia. Karena saya punya orang tua dan adik, 3 adik kandung saya semua di Australia. Mereka berkata, buat apa lagi kamu tetap tinggal di Indonesia. Buktinya orang yang paling hebat, orang yang paling berjuang buat negeri Indonesia, tetap aja dijebloskan dalam penjara. Buat apa lagi? Apalagi lu berbuat kecil, gak terlalu banyak seperti yang Gubernur DKI lakukan. Udahlah, kau bangun aja Australia. Kau tolong aja yang lain. Kayak gak ada orang yang bisa kau tolong. Ngapain bangsa lu tolong? Mereka gak pernah hargai orang minoritas. Saya berkata, saya masih punya harapan buat bangsa ini. Saya mau jadi sahabat buat bangsa ini. Saya mau jadi sahabat buat pemerintah bangsa ini. Karena saya masih bisa melihat ada lilin-lilin kecil. Dan lilin-lilin kecil itu akan terus menginspirasi, menularkan sehingga lilin-lilin yang lain pada bercahaya akhirnya membuat satu ruangan yang gelap, satu ruangan yang redup jadi terang
beneran. Saya teringat dengan satu cerita yang gak pernah saya lupakan ketika saya membaca satu buku. Di mana ada satu orang di Jepang hendak merenovasi rumahnya. Ketika dia hendak merenovasi rumahnya, saudaraku. Karena kebetulan rumah-rumah di Jepang itu terbuat dari triplek. Rumah di Indonesia terbuat dari batu. Tapi rumah di Jepang terbuat dari kayu. Dan antara dinding luar dengan dinding dalam ada satu ruangan kosong, satu jeda. Dan ketika ada seorang Jepang hendak merenovasi rumahnya, dia merontokkan tembok bagian dalamnya. Terus dia kaget. Ternyata di dalam ruangan kosong dan persis nempel di dinding luar ada seekor kadal. Kakinya sedang terpaku. Kakinya sedang terjebak oleh paku. Dan ketika diperhatikan, ternyata kadal ini masih hidup. Dan ketika diperhatikan lebih detail, usia paku yang tertancap di kaki si kadal sudah berusia 10 tahun. Pada waktu dia hendak merenovasi dan membangun rumah itu, dia pantek paku. Ternyata kadal lewat. Kadal yang terkunci. Dia terjebak oleh paku yang ditancapkan 10 tahun yang lalu. Tapi yang dia bingung, kok kadal ini di ruangan gelap tanpa seorang pun masih bisa hidup. Rupanya mujizat masih ada. Dan kemudian orang Jepang ini, dia heran dan menunggu sebentar, what's going on. Biasa orang Jepang kalau menunggu minum teh. Orang Thailand kalau menunggu biasa minum kopi. Kalau orang Indonesia kalau menunggu minum aqua. Dan waktu dia lagi menunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit, kaget tiba-tiba ada seekor kadal yang lain membawa makanan di mulutnya dan memberikan pada sahabat yang lumpuh selama 10 tahun. Wow. Rupanya kadal ini tahu firman Tuhan juga. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jangan-jangan kadal itu sering hadir di gereja ini. Karena dia sering dengar firman Tuhan. Atau jangan-jangan kadal itu pernah dibaptis sama pendeta kadal di ruangan ini. Karena dia tahu firman mengasihi sesama seperti diri sendiri. Saya beritahu sama saudara, saya beritahu. Kalau kita mengasihi orang 1 minggu, 2 minggu, semua orang bisa. Kalau kita menolong orang 1 bulan, 2 bulan, keluarga kita juga bisa. Kalau kita nolong orang 1 tahun, 2 tahun, sahabat kita juga masih mampu. Tapi kalau Anda nolong sampai puluhan tahun, mikir juga. Ini temannya gak peduli, dia kasih terus bantuan. Seandainya nih, temennya udah kecewa. Lu lumpuh terus gak jalan-jalan nih. Gue udah 5 tahun tolong lu, gue udah cukup lah bantu. Itu sebabnya berharap dong sama Tuhan. Andalkan Tuhan dong. Jangan terus minta tolong, minta tolong. Minta tolong dong sama yang Maha Kuasa. Puasa dong. Doa dong, nyanyi dong. Udah ya, mulai hari ini terakhir kali gue kasih lu makan. Terakhir kali. Dan begitu dia terakhir kali kasih makan, saya percaya. Itu kadal sudah kering dari 5 tahun yang lalu. Udah mati dari 5 tahun yang lalu. Man, kadal itu masih bisa hidup. Karena ada seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Dan saudara tahu orang Jepang itu terharu. Meneteskan mata. Karena lihat perbuatan kasih kadal ini. Bayangkan kadal aja bisa menginspirasi kita. Dan kemudian langsung orang Jepang ini ambil martir. Bukan ketok kadal, tapi cabut. Dia punya paku di kaki si kadal. Tes. Dan kemudian pertama kalinya kadal yang lumpuh selama 10 tahun bisa berjalan terseret-seret dan bebas merdeka. Begitu saya baca buku ini true story. Langsung saya tutup buku ini. Sudah gak bisa baca di paragraf berikutnya. Karena saya pun belum tentu bisa melakukan seperti itu. Langsung ada satu suara, orang gak akan berubah. Orang gak akan bisa bangkit
kalau kamu hanya cuma sekedar ngomong, kalau kamu sekedar mengajar, kalau kamu sekedar berpidato, kamu kalau mau lihat orang berubah, kamu perlu mengasihi orang tersebut setiap waktu. Itu sebabnya sejak kami mengerti prinsip ini, kami kalau bantu tidak pernah lagi hit and run. Kalau Anda bantu hit and run, kapan lihat orang itu berubah? Sebentar bantu di A, sebentar bantu di B, sebentar bantu di tempat C, sebentar bantu lagi di tempat D. Orang yang Anda bantu susah lagi. Itu sebabnya ketika kami nolong satu daerah, kami langsung tancapkan kuku. Dan kami terus mengasihi orang itu. Memperhatikan, mendidiknya, membagikan moral, memberikan contoh buat mereka. Dan puji Tuhan, anak-anak yang nakal jadi tidak nakal. Yang tadinya bodoh jadi pinter. Yang tadinya punya orang tua pencuri, pembunuh, perampok. Anak-anak ini punya cita-cita jadi guru, jadi dokter. Kemudian jadi kepala daerah untuk membangun daerah mereka. Seandainya saya nggak tolong mereka, pasti turun-temurun mereka akan tetap jadi seperti orang tua mereka. Perampok, pembunuh, pencuri, koruptor dan sebagainya. Akhirnya kami bisa meredam kejahatan buat bangsa ini. Mungkin kita nggak lihat saat ini. Tapi sebentar lagi 15 tahun, 20 tahun akan datang. Kita akan lihat Indonesia wajahnya berubah. Pendidikan makin tinggi membuat orang mikir kalau bikin demo, bikin kejahatan. Itu akan merugikan dirinya sendiri. Penting buat kita untuk menaruh kasih setiap waktu. Entah itu buat sahabatmu, buat suamimu, buat istrimu, buat temanmu, buat pemimpinmu, bahkan sekalipun itu buat musuhmu. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat raja kita. Itu sebabnya do not impress people by money. Do not impress someone by degree. Do not impress someone by follower. Do not impress someone by looking or title. Jangan pernah impress kepada orang-orang yang punya uang. Jangan terlalu impress kepada orang-orang yang punya banyak titel, punya banyak pangkat, punya banyak degree, punya banyak follower di Instagram dan Twitter. Karena follower juga bisa dibeli sekarang. Nggak usah impress di sebelah kiri saudara. Impresslah kepada orang-orang yang generosity. Impresslah kepada sahabat-sahabat Anda yang berintegritas. Impresslah kepada sahabat-sahabat Anda yang humility, rendah hati. Kindness, baik. Authenticity, genuine. Kelihatan keasliannya, gak palsu. Berintegritas. Saudara, kalau Anda cari orang yang punya money, yang punya titel, punya degree, mereka akan jadi teman. Pada waktu engkau masih punya, bisa dapat keuntungan. Waktu engkau masih bisa diuntungin. Tapi kalau Anda cari orang-orang yang berintegritas, sekalipun Anda lagi gak untung, sekalipun Anda sedang bangkrut, dia tetap akan jadi sahabat kita. Itu sebabnya kita perlu melatih diri kita kepada hal-hal yang non teknis dan bukan kepada hal-hal yang teknis. Bagaimana selama 24 jam 7 hari? Mana yang Anda lebih tampilkan, mana yang Anda lebih latih? Antara yang teknis atau non teknis. Teknis, penampilan keren. Non teknis, penampilan biasa tapi tetap menarik dan baik hati. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menjadi orang yang selalu memperhatikan unjuk keunggulan atau kehebatan? Atau unjuk kecepatan karakter? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda melatih hari-hari Anda untuk uang dan harta lebih banyak? Atau uang harta biasa jelas dipertanggungjawabkan? Bagaimana dengan Anda sebagai seorang sahabat, sebagai seorang suami atau istri, pintar berijazah bergelar atau rajin? Bagaimana apakah Anda tipe orang yang take and give support atau dukung seumur hidup? Ucapan menarik atau pelayan dukungan selama-lamanya? Harusnya kita jadi orang yang bukan hanya memperhatikan teknis, tapi non teknis. Dengan demikian kita akan selalu jadi orang-orang yang sejati bagi teman-teman di sekitar kita. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, true friendship, sahabat yang sejati. Yang kedua, berani berbicara kepada sahabatnya
dan bukan membicarakan sahabatnya. Seorang teman sejati dia berani menegur dan bukan berani gosip. Seorang sahabat sejati dia berani berbicara kepada sahabatnya apa yang dibutuhkannya dan bukan membicarakan sahabatnya. Amsal 29 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik dibenci karena mengabarkan kebenaran daripada dicintai karena mengatakan kepalsuan. Lebih baik dibenci mengabarkan kebenaran daripada dicintai karena mengatakan kepalsuan. Seorang sahabat sejati dia berani berbicara kelemahan sahabatnya agar sahabatnya jangan kelihatan kelemahannya. Sebab yang luar biasa, Anda perlu mengerti bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Besi akan tajam kalau dia bergesekan dengan besi. Besi tidak akan pernah tajam kalau dia bergesekan dengan elemen yang berbeda. Besi nggak akan mungkin tajam kalau dia bergesekan dengan plastik. Besi tidak akan mungkin tajam kalau dia bergesekan dengan karet. Besi tidak akan mungkin tajam kalau dia bergesekan dengan kaca. Besi akan selalu tajam ketika bergesekan dengan sejenisnya. Dan besi tidak akan tajam kalau dia nggak nempel. Kalau dia berjauhan dia nggak akan mungkin tajam. Tapi karena dia nempel, maka besi itu jadi panas. Akibat panas, besi itu mudah untuk dibentuk. Sama hal dengan hidup ini. Kita tidak akan mungkin makin efektif, produktif, progres, tajam, lebih baik, lebih mulia kalau kita bergesekan dengan yang tidak nempel dengan kita. Yang tidak dekat dengan kita. Makanya sejak saya mengerti ini, saya tidak akan pernah lagi jadi pemadam kebakaran. Kalau suami dengan istri sedang mengalami gesekan, kalau orang tua dengan anak sedang mengalami gesekan, mertua sama menantu sedang mengalami gesekan, atau teman sahabat sedang mengalami perselingkuhan, karena itu bagus untuk mempertajam, untuk memperuncing, untuk membuat orang itu lebih baik. Makanya kalau Anda tahu ada orang-orang yang bisa menajamkan hidup kita, menegur kita, koreksi kita, jangan kita buang. Jangan kita menghindar. Kalau kita menghindar, gak ada lagi yang menajamkannya. Gak ada lagi orang yang bikin Anda bisa lebih sempurna. Karena Anda mesti tahu bahwa sahabat sejati bisa menjadi cermin bagi temannya. Sahabat sejati bisa jadi cermin bagi teman. Cermin gak mungkin bisa bohong. Ketika Anda berhadapan di depan cermin, cermin gak akan mungkin bisa bohong. Cermin akan segera merefleksikan siapa kita sebenarnya. Kecuali cermin itu cembung, maka orang yang kurus jadi gemuk. Cermin gak akan mungkin bisa bohong, kecuali cermin itu cekung, maka orang yang gemuk jadi kurus. Tapi kalau cermin itu normal, cermin itu datar, flat, dia segera merefleksikan siapa kita sebenarnya. Kalau ada kotoran di mata dia beritahu, ada kotoran di hidung dia beritahu, kalau ada salah di rambut dia beritahu. Anehnya, setiap kali kita lihat cermin dan ditegur dan dikoreksi sama cermin, tapi kita gak pernah marah, gak pernah ngambek, gak pernah lempar cermin dengan sepatu kurang ajar. Kau selalu tegur. Tapi begitu, Anda harus sadar. Begitu Anda ditegur sama cermin, langsung Anda biasa perbaiki. Langsung cermin memuji Anda. Wow, you look great. You look beautiful. You look gorgeous. Anggun sekali. Harusnya kita jangan pernah menyingkirkan orang-orang bisa jadi kaca buat kita. Jadi cermin. Sebab orang-orang yang jadi cermin sedang mengkoreksi kita agar kita jangan dipermalukan di depan banyak orang. Seandainya tadi pagi
Saya habis mandi, siap-siap pakai pakaian. Dan kemudian saya gak mau lihat cermin. Karena saya sakit hati sama cermin. Cermin koreksi terus. Saya kapok lihat cermin. Saya trauma lihat cermin. Karena dia selalu menegur saya. Bisa bayangkan seandainya habis saya pakai gel. Kemudian saya pakai dasi, pakai jas. Udah keren nih. Saya kemudian maju khotbah di depan saudara. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Maka mata 100 orang di tempat ini mulai mengkerucut di bawah hidung saya. Ini pendeta boleh muda. Boleh semangat. Tapi sayangnya upilan. Saudara bisa bayangkan. Cermin itu sebetulnya tujuannya mengkoreksi kita. Agar kita bisa tampil sempurna di depan orang. Kalau Anda gak punya cermin, Anda akan kelihatan kekuranganmu. Anda akan kelihatan burukmu. Itu sebabnya jangan pernah menyingkirkan istri, suami, orang tua, anak, teman, pemimpin yang bisa tegur kita. Harusnya kita justru perhatikan dan sayang-sayangi, lap dan bersihkan. Luar biasa, semakin seringnya tegur kita. Yang luar biasa Bapak Ibu, tahukah kita? Di balik seorang juara dunia, selalu ada pelatih yang keras. Di balik seorang juara dunia, selalu ada pelatih yang sangat tinggi dalam disiplin. Kurang terkenal apa Cristiano Ronaldo? Dengan track record yang begitu luar biasa, dalam 1 tahun bisa menjebolkan gawang 378 kali. Melebihi Messi dan yang lain-lain. Tapi tahukah, walaupun dia jadi orang yang begitu terkenal, dengan pendapatan tertinggi, dengan yang sangat dielulukan, dan kemudian patung lilinnya ada di mana-mana, begitu ditegur sama pelatih, dia dengerin. Diteriakin. Dia diam. Gak berontak. Kenapa Ronaldo tetap harus bayar pelatih? Yang notabene udah dibayar, kerjanya negur-negur lagi. Udah dibayar, kerjanya maki-maki. Karena rupanya pelatih selalu lihat blank spot dalam diri pemain. Pelatih selalu melihat kekurangan yang pemain gak bisa lihat. Kebetulan teman kita di sini, Bapak Asen, dia juga pelatih basket. Justru gara-gara dia, akhirnya tim Sonic jadi terkenal di Indonesia. Seandainya gak ada pelatih yang berani tegur, gak akan mungkin ada orang-orang bagus muncul dari Borneo Timur ini. Gara-gara ada orang-orang yang bisa menegur dengan keras, akhirnya kemarin juga bola lumayan bisa masuk final. Lumayan lah bisa masuk final. Walaupun bisa belum menang, tapi paling tidak lumayan. Harusnya kita masih bersyukur dengan orang-orang yang bisa berbicara. Kebetulan saya punya teman, seorang coaching pelatih juga. Dia dibayar 1 jam $1.500. Sekitar 15 juta 1 jam. Dan minimum orang tuh konseling sama dia. Orang dilatih sama dia 2 jam, sehari ketemu dia. 30 juta untuk ketemu sama dia. Kerjanya apa? Kasih nasihat. Kerjanya apa? Bimbing dia. Cuma itu. Kerjanya mengeluarkan apa yang dari orang itu ada. Karena dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Dibutuhkan. Saya tahu Tuhan sudah memberi yang terbaik. Tapi dibutuhkan bantuan orang lain untuk menarik yang baik itu keluar dari Anda. Dan saudara tahu, Anda mesti bersyukur kalau ada pemimpinmu di perusahaan, gurumu, orang tuamu, pemimpinmu di gereja yang bisa mengeluarkan yang terbaik. Harusnya kita jangan marah dan sakit hati. Harusnya kita kasih dia 30 juta dong. Karena teman sejati, dia berani berbicara sebenarnya. Bukan hanya membicarakan di depan. Bukan sekadar bicara di luar. Artinya dia berani menegur secara langsung. Yang ketiga. Yang keempat, yang ketiga. Teman sejati. Selalu memberdaya Anda lebih maju. Berkualitas.
dan bukan menjadikan Anda lebih buruk. Seorang sahabat sejati sanggup memberdaya kita untuk lebih maju, berkualitas, dan bukan menjadi lebih buruk. Seorang sahabat sejati nggak selalu menguras waktu kita. Nggak selalu saudaraku bikin kita hanya sekedar membuang-buang waktu, kumpul. Tapi seorang sahabat sejati bisa memberikan nilai tambah. Adding value, bisa membuka wawasan, bisa memberi informasi yang baru. Karena hidup ini terus harus bisa mengupgrade, hidup ini harus terus bisa progress, hidup ini nggak boleh stuck. Karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis. Tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan sama dari waktu ke waktu. Tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita terus naik. Tidak menjadi turun. Jadi kepala. Tidak menjadi turun. Menjadi terdahulu dan tidak menjadi kemudian. Dan bagaimana untuk kita bisa maju. Bagaimana untuk kita bisa meningkat. Tentu kita harus punya sahabat sejati. Karena barang siapa bergaul dengan orang bijak. Dia akan menjadi bijak. Barang siapa bergaul dengan orang bodoh. Dia akan jadi malang. Orang itu belum bijak. Tapi karena dia bergaul dengan orang bijak, jadi bijak. Orang itu belum malang. Tapi karena dia bergaul dengan orang malang, bukan kota Malang. Dengan orang bodoh, orang itu jadi malang. Contoh, kebetulan pemusik di gereja ini hobi main musik. Yang mereka dengar pasti musik. Yang mereka main musik. Yang mereka bicarakan musik. Yang mereka lihat musik. Yang mereka dengar musik, mungkin yang mereka makan alat musik. Maka saya yang tidak mengerti tentang musik, karena bergaul dengan mereka, cepat atau lambat saya akan mengerti tentang musik. Barang siapa bergaul dengan orang bijak, dia jadi bijak. Kalau Anda punya iman lemah, Anda perlu bersahabat dengan orang punya iman yang kuat. Kalau Anda tipe orang yang boros dalam mengelola keuangan, Anda perlu bersahabat dengan orang yang bijak dalam mengelola keuangan. Kalau Anda adalah orang yang suka berbuat dosa, berarti Anda perlu bergaul dengan orang-orang yang tidak suka berbuat dosa. Agar Anda makin bijak. Yang luar biasa, 1 Korintus 15 ayat 30, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan janganlah kamu tertipu. Pergaulan yang buruk merusak akhlak yang baik. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Yang artinya adalah tabiat atau tingkah laku. Jadi tingkah laku kita buruk karena persahabatan yang salah. Tabiat kita buruk karena persahabatan yang keliru. Seperti Adam, kan dia salah bergaul dengan ular, akhirnya dia jatuh. Sama dengan Simpson, seorang abdi Allah yang kuat. Karena dia bergaul dengan perempuan Filistin. Dan Tuhan sudah berkata, jangan kau bergaul dengan perempuan Filistin. Akhirnya tetap bergaul. Apa yang terjadi? Simpson akhirnya kelemahannya didapatkan. Dan kemudian matanya dicungkil. Jadi bahan pelawakan. Dan akhirnya mati bunuh diri. Bayangkan seorang abdi Allah, seorang hamba Tuhan, matinya bunuh diri. Kan ironis. Karena dia salah bergaul. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah sahabat saya negatif atau positif? Yang menjadi pertanyaan kita adalah, dari mana saya tahu apakah teman saya sejati atau teman saya tidak sejati? Gampang dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Sekali lagi, dari mana saya tahu teman saya negatif atau positif? Dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Kalau hari ini kita makin suka ngomong kotor. Kalau hari ini kita makin jauh dengan keluarga. Kalau hari ini kita makin mementingkan diri sendiri. Kalau hari ini kita makin sering jatuh dalam dosa. Kalau hari ini kita makin gak punya waktu dengan Tuhan. Saya bisa pastikan orang di sekitarmu adalah orang-orang negatif. Namun sebaliknya, kalau hari ini Anda makin punya kasih. Kalau hari ini Anda makin penuh sukacita. Kalau hari ini Anda makin damai sejahtera. Di tengah-tengah goncangan. Kalau hari ini Anda makin sabar. Kalau hari ini Anda tambah murah hati. Kalau hari ini Anda tambah setia. Kalau hari ini Anda tambah lemah lembut. Kalau hari ini Anda tambah baik. Kalau hari ini Anda tambah menguasai diri. Saya bisa pastikan orang di sekitar Anda adalah orang-orang positif. Karena sahabat sejati, dia bisa memberdaya kita untuk lebih baik. Lebih maju. Lebih progres. Bukan sebaliknya. Bukan makin mundur. Bukan makin parah.
Saya ingat, saya ingat, saya ingat, saya ingat. Waktu Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Orang yang diberikan talenta, masih ingat? Ada seorang tuan memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 1 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Dan hamba yang terakhir diberikan berapa talenta? 5 talenta. Dan begitu tuan itu pergi, hamba ini masing-masing punya keputusan, punya pilihan. Hamba yang punya 5 mengerjakannya dan kemudian mengembangkan dari 5 jadi 10. Hamba yang punya 2, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, hamba yang menerima 2, Matius 25:17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Nah sebetulnya hamba yang punya 2, dia ada di persimpangan. Hamba yang punya 2, dia ada di persimpangan. Dia mau ikut kepada teman yang punya 5, atau dia mau ikut kepada teman yang punya 1. Yang punya 5 dia kerja dan mengembangkan. Yang punya 1 dia gak kerja. Dia santai nikmati karena gak ada Tuhan. Mumpung anjing gak ada, kucing lari-lari. Senang-senang, santai-santai. Nah hamba yang punya 2 nih ada di persimpangan. Di sini saudara bisa melihat hamba yang punya 2 harus membuat sebuah keputusan. Bergaul dengan hamba yang pertama atau hamba yang ketiga. Hamba yang punya kedua pasti bergaulnya dengan hamba yang pertama. Pasti tidak bergaul dengan hamba yang ketiga. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Karena dia berhasil mengembangkannya. Kalau dia bergaul dengan hamba yang punya 1 talenta, pasti dia tetap 2. Yang saya senang di sini hamba yang punya 2, dia mengembangkan, berarti dia bergaul dengan teman sejati yang mengembangkan kapasitasnya. Nah, saya mau cek sama saudara. Selama saudara bergaul dan bersahabat, apakah talenta Anda berkembang atau tidak? Kalau Anda tidak berkembang, berarti Anda salah tempat. Bukannya kita jahat, tapi kita perlu tegas. Karena kita harus memikirkan diri kita juga untuk berkembang. Itu sebabnya Anda perlu berani untuk meninggalkan sahabatmu yang lama. Yang membuat Anda gak berkembang. Dan kemudian mulai belajar dengan sahabat yang berkembang. Saya waktu di Australia punya sahabat 10 tahun, baik. Berkumpul kemana-mana pelayan sama dia. Tapi sejak kami pulang sama-sama ke Indonesia, kami udah gak bisa kumpul lagi. Karena tiap kali saya ketemu sama dia, selalu dia ngomongin pemimpin yang sebelumnya. Kalau ketemu sama dia, selalu ngomongin orang lain. Kalau ketemu sama dia, selalu gosip. Rasanya kalau ketemu dia, gak ada nilai tambah, gak ada yang menyegarkan, bikin capek. Saya bilang kamu harus keluar dari masa lalu. Gak bisa. Akhirnya mau gak mau. Mau tidak mau, bukan yang saya sombong. Mau tidak mau, saya harus sedikit melepaskannya. Dan bergaul dengan teman-teman yang pembicaranya ke depan, berkualitas, bikin menyegarkan, membawa nama harum bagi bangsa Indonesia. Paham sampai di sini? Yes. Anda perlu tegas. Anda nggak usah malu, nggak usah minder atau nggak usah sungkan kepada orang-orang yang nggak bisa mengangkat hidup saudara. Berikut yang terakhir kemudian saya selesai. Yang keempat, true friendship. Sahabat sejati mendorong temannya mendekat lebih ke Tuhan daripada dirinya. Seorang sahabat sejati dia selalu bisa mendorong temannya untuk lebih dekat ke Tuhan daripada dekat pada dirinya. Kadang-kadang kalau kita bersahabat, kita udah ngongkong-ngongkong, kita udah kumpul-kumpul, udah menguras banyak waktu banget. Akhirnya kadang-kadang pekerjaan terbengkalai, keluarga gak diperhatikan, anak gak dikasih makan. Belum juga waktu sama Tuhan udah kecapean, akhirnya kita sampai di rumah tinggal tertidur aja, besok pagi kita siap-siap kerja lagi. Gak ada waktu lagi sama Tuhan. Nah sahabat begini bukan sahabat sejati. Sahabat sejati dia harus rela untuk mendorong temannya mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan dirinya. Dia gak jealous kalau dia lebih dekat sama Tuhan
daripada sama dirinya. Dia gak cemburu. Saya ingat seorang yang selalu mendekatkan kepada Tuhan. Salah satu yaitu murid Yesus bernama Andreas. Andreas ini punya arti dalam bahasa Ibrani ada pengantara sejati atau middleman. Katakan middleman, 3, 2, 1. Middleman itu mempertemukan antara kanan sama kiri. Antara penjual sama pembeli, itu middleman. Orang tengah. Dia orang netral. Dia orang yang dia bisa pertemukan dengan yang cocok. Middleman. Nah, saya ingat dalam Yohanes pasal 12 ayat 22 di mana ada orang-orang Yunani sedang datang kepada Filipus. Dan bingung dalam keadaan mereka mau konsultasi. Kemudian yang dilakukan sama Filipus, dia datangin sahabatnya Andreas. Dan kemudian yang dilakukan sama Andreas, membawa orang-orang Yunani yang banyak ini. Bukan mendekatkan kepada Andreas atau kepada Filipus, tapi mendekatkan kepada Tuhan. Artinya, saya beritahu kepada Anda. Ada begitu banyak persoalan yang gak bisa diselesaikan secara hikmat manusia. Ada begitu banyak penyakit yang gak bisa disembuhkan sama dokter. Berarti butuh Tuhan. Dokter segala Tuhan untuk menyembuhkannya. Butuh Tuhan untuk memberikan hikmat. Butuh Tuhan untuk memelihara hidup. Itu sebabnya Andreas, dia adalah pertama membawa saudara Simon Petrus kepada Yesus. Jadi yang memperkenalkan Petrus itu adalah Andreas. Bahkan yang memperkenalkan Petrus kepada Yesus, Andreas tidak menonjol, Petrus yang lebih menonjol. Yang berikutnya ternyata Andreas membawa seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan kepada Tuhan Yesus. Sementara orang lagi lapar, gak ada makanan. Kemudian Yesus juga lagi cari-cari siapa yang punya makanan. Tiba-tiba Andreas lihat ada anak kecil punya 5 roti 2 ekor ikan. Dan kemudian membawa kepada Yesus. Dan 5 roti 2 ekor ikan ini akhirnya dipecah-pecahkannya. Anak ini ketemu Yesus dan semua orang yang kelaparan bisa kenyang. Bahkan Andreas juga yang membawa Filipus dan orang-orang Yunani untuk ketemu sama Tuhan. Saya tutup dengan cerita ini terakhir. Dalam Markus pasal 2 ayat 1-12 diceritakan di mana ada seorang lumpuh sejak lahir. Tapi seorang lumpuh ini ternyata dia selalu jadi teman bagi 4 orang sahabat yang lain. Jadi mereka selalu 5 sekawan. Kumpul kemana-mana 5 sekawan. Cuman bedanya yang satu ini lumpuh. Harus di kursi roda. Dan teman-temannya udah mencoba segala cara dengan pengobatan tradisional ataupun pengobatan modern. Tetap aja temannya ini lumpuh. Gak bisa jalan. Dan kemudian hopeless lah orang ini. Udah gak punya semangat lagi hidup orang yang lumpuh ini. Satu kali terdengar bahwa Yesus lewat di kota Yeriko. Dan sedang mengajar di salah satu rumah. Langsung 4 orang sahabat ini. Dia selama ini kongko-kongko. Selama ini dia ngobrol-ngobrol. Tapi gak cukup sekedar bersenang-senang untuk saya. Orang ini perlu ketemu sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bisa melakukan yang jauh lebih baik daripada aku bisa lakukan. Jadi temannya ini punya hati yang besar untuk mendorong yang lumpuh ini kepada Tuhan. Dan kemudian digotongnya lah si lumpuh ini. Dan kemudian ketika masuk dalam rumah tersebut penuh sesak. Udah gak ada space, gak ada tempat sama sekali untuk orang ini duduk, bahkan untuk orang ini ditempatkan. Dan sahabatnya ini berkata yang lumpuh, lebih baik kita pulang aja. Udah gak ada chance. Temannya berkata, tidak boleh sampai sini. Kita udah sampai di sini, kita sampaikan dan bawa kamu ke Tuhan Yesus. Apapun caranya, saya mau untuk kamu ketemu Yesus. Bukan sekadar ketemu kita, Anda perlu ketemu Yesus. Akhirnya mereka atur strategi. Ada yang jadi Kapten Amerika. Kemudian ada yang jadi Hulk. Ada yang jadi Spider-Man. Kemudian ada yang jadi Thor. Kemudian saudaraku, yang jadi Spider-Man mulai naik dulu. Kapten Amerika mulai atur strategi. Spider-Man, kau naik ke atas, kau turunkan tali. Untuk orang yang bisa naik ke atas. Begitu sampai di atas, Thor, kamu ketok palu. Agar loteng atas jebol. Saya itu Hulk, kamu turunkan, kamu kuat. Kapten Amerika atur strategi demikian. Dan kemudian dilakukan ya sahabatnya. Mulai Spider-Man naik, kemudian mulai ditariknya, kemudian Thor mulai ketok. Saudaraku, berarti dengan satu konsekuensi, siapa yang bayar dan perbaiki rumah ini?
tenang, jangan khawatir. Kapten Amerika membayar semuanya ini. Don't worry. Kita harus teman kita sembuh, teman kita harus tertolong. Apapun yang terjadi, dia harus ketemu Yesus. Nanti dimarahi orang, tidak peduli. Yang penting dia ketemu Yesus. Oke, baiklah. Kemudian Hulk turunin. Yang luar biasa Bapak Ibu Saudara semua. Yang luar biasa. Dalam Markus pasal 2, ketika Yesus melihat iman 4 orang sahabat itu, Yesus enggak lihat iman si lumpuh. Tapi Yesus melihat iman Hulk, Spider-Man, Kapten Amerika dan Thor. Langsung Yesus berkata kepada yang lumpuh, "Hei, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Saat itu juga yang lumpuh sepanjang hidupnya mulai bisa berdiri dan berjalan. Wow. Beri tepuk tangan buat Captain America and the gang. Saya beritahu sama saudara, tugas kita sebagai sahabat sejati bukan hanya menguras waktu tenaga mereka, tapi justru mendorong mereka ke Tuhan. Karena agar mereka disegarkan, dipulihkan, dikuatkan, dibangun, ditolong, disembuhkan, diberikan solusi. Dengan demikian teman kita akan terus maju dan kita juga akan terus maju. Kita betul-betul jadi sahabat sejati. Tuhan memberkati.